A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina wa habibi lil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala tayyibin tahirin wal ma'sumin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita lanjutkan pembahasan buku Adabus Shalah dulu ya. Ya, kita kemarin sampai sini mungkin ya. Wa ma tahara min hadisil akbar alladhi huwa apa ini? Ainiyati al-abdi wa idza tahara min hadil hadis bil kulliyah yakunul abdu wal ma'dud wal haqq ta'ala yasidu nanti jatuh hasilu yaksilu nanti jatahnya walaupun nawafil. Jadi kalau orang sudah berhasil mensucikan diri dari egonya ya, maka dia memberikan diri dari ego, maka dia ya seperti menghasilkan, menjadikan dirinya itu hasilnya adalah, natijanya adalah seperti yang disebut dalam hadis qurbun nawafil, yaitu kuntu sam'ahu wa basaruhu dan seterusnya ya. Jadi selama ego masih ada, masih berjalan, maka mungkin masih ada hadas ya, hadas. Jadi inti makna batin dari mensucikan hadas berwudu itu adalah membersihkan ego, membersihkan diri dari ego. Jadi ya sebagaimana semua hal bahwa sebenarnya tujuan kita ini, tujuan dari semuanya itu adalah yang tujuan yang lebih dalam itu adalah memperbaiki jiwa, yang memperbaiki akhlak ya. Mungkin sebagaimana dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya ya. Jadi jiwa dulu yang lebih utama, karena jiwa ini sumber dari segala perbuatan ya, sumber dari kemanusiaan. Inti kemanusiaan adalah pada jiwa, bukan pada lahir. Jadi tujuan dari ritual atau apapun sebenarnya perbuatan ya, terutama yang berkaitan dengan ritual itu adalah membangun jiwa ya. Itu secara umum. Jadi ritual ya, perbuatan yang bersifat ritual itu kalau dilaksanakan begitu saja tanpa ada kesadaran memperbaiki batin, itu ya tinggal ritual ya, nggak ada manfaatnya ya gitu. Ya contohnya misalkan ya upacara atau apalah, sumpah atau hal-hal yang bersifat ritual, baik di dalam ya semua hal ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak hal-hal yang sifatnya ritual ya, selain di luar agama juga ada. Nah, hal-hal yang bersifat ritual itu kalau tidak ada kesadaran untuk memperbaiki jiwa, maka hal-hal yang bersifat ritual itu akan sia-sia. Nah, sebaliknya memperbaiki jiwa tanpa tanpa ada ritual itu juga nggak bisa ya. Menanamkan nilai-nilai Pancasila misalkan tanpa ritual tentu itu juga nggak mungkin gitu. Jadi
diperlukan ritual untuk memperbaiki jiwa, dan ritualnya tidak sekedar ritual tapi ada kesadaran bahwa dalam ritual itu ada sesuatu di balik itu. Nah, jadi makna batin dari membersihkan hadas itu sebenarnya adalah membersihkan ego. Nah, sekarang ini makna batin membersihkan najis. Kenapa sih harus dibersihkan najis ketika sholat? Ya biar aja, atau ya begitu-begitu aja, ada najis kan nggak apa-apa, nggak apa namanya, ya secara fungsi kan ya orang bisa aja mengingat atau sholat dan seterusnya kan. Sholat kan sekedar ritual, kenapa harus membersihkan najis? Nah ini barangkali ya ini jawabannya, tapi tentunya ini bukan apa ya, jawaban seperti jawaban eksistensial ya. Bagaimanapun ritual itu adalah hal yang bersifat intibari. Nah, tapi ini intibari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amin hadhil jiyah yalzimu usli jamil badan fi tahri min hadisil akbar li'annahum matamat ainayatil abdi baqiyatun biwujuhin minal wujuhi. Jadi kalau jadi famin hadhil jihad, dari sisi ini ghuslul jamil badan, mandi wajib, fi toharah, dalam toharah minal hadisil akbar, dari hadas akbar, li'annahum madamat, selama jadi kalau hadas kecil itu adalah untuk hal-hal yang bersifat bersifat makan minum ya, bersifat yang itu, karena makan minum melibatkan sebagian saja dari dari potensi atau ya sisi-sisi kita, sisi manusia. Jadi makan minum gitu, jadi maka dia cukup membersihkan sebagian dari membasuh sebagian dari anggota badan. Tapi hadas besar itu adalah melibatkan ya seluruh eksistensi manusia kita ya, seluruh eksistensi kita, seluruh perhatian kita, maka diperlukan mandi ya, membersihkan menyiramkan air pada seluruh badan untuk membersihkan itu semua, untuk membersihkan hadas besar. Nah, fa inna tahta kulli sya'ratin jinabatun fit tahri minal hadis wa tadhiru minal hudus. Nah, ini istilah yang menarik yang dibawakan oleh Imam Khomeini, bahwa fa inna tahta kulli sya'rah, bahwa dalam setiap syirah, sisi seluruh kulit ya, syirah atau kulit atau rambut, pokoknya seluruh jenabah, fal tadhiru minal hadas, yaitu membersihkan dari hadas adalah membersihkan dari, maka maksud membersihkan dari seluruh hadas besar adalah tadhiru minal hudus, membersihkan dari hal-hal yang hudus ya. Hudus itu adalah hal yang baru ya, hal yang baru. Jadi Allah qadim, makhluk itu adalah hudus. Jadi seluruh alam disebut hadis, jamaknya hudus ya. Hudus adalah lawan dari qadim. Jadi maksudnya adalah membersihkan seluruh perhatian dari hal-hal yang
hudus, hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membersihkan. Jadi hadas ini adalah kotoran, tapi bukan kotoran secara eksistensi, tapi secara kesadaran ya. Nah, jadi hal-hal ya ciptaan Allah ya baik, bukan kotor ya. Tapi secara eksistensi baik. Tapi kalau itu menguasai kesadaran kita, hal-hal yang di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jadi masalah. Jadi karena interaksi dengan sehari-hari dengan hal-hal yang khusus ini, orang batinnya itu jadi kotor ya. Jadi maksudnya kotor itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menganggap bahwa alam ini adalah suatu eksistensi mandiri, atau lebih jauh lagi menganggap bahwa selain Allah atau alam itu menjadi tujuan. Atau kalau lebih jauh lagi menganggap bahwa hal-hal yang haram, hal-hal yang kotor itu menjadi tujuan, atau kita lalai dari hal-hal yang bersih. Nah itu kalau sudah itu sudah terjebak pada hal-hal yang haram. Jadi ini berlevel-level ya, bertingkat-tingkat. Jadi mensucikan diri dari hadas tidak tercapai, ya ini mana batin ya, bukan mana lahir. Sekali lagi ini adalah level batin ya. Jadi artinya membersihkan diri dan memperhatikan dari memusatkan perhatian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berarti tidak melakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, justru dengan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perhatian kita sehari-hari itu diluruskan ya, kegiatan-kegiatan kita, kesibukan sehari-hari itu diluruskan. Jangan sampai itu menjadi tujuan ya, jangan sampai itu merupakan kita dari ibadah. Jadi kegiatan sehari-hari itu dilakukan dalam kerangka penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai, jadi nanti sebagaimana dalam doa kumil itu wajal dan jadikanlah wiridku dan wajal bacaan jadikan wiridku dan amalku itu adalah yang satu ya, wirid dan wahidah. Jadi wirid adalah amal dan amal adalah wirid. Nah itu tujuannya, bukan menjadi malas, tidak mau bekerja ya, tidak mau mencari uang. Jadi cari tetap kegiatan sehari-hari, tapi secara batin kita membersihkan diri dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini istilahnya summal fana fil bahril qidam ya. Nah, kalau sudah orang itu sudah bisa membersihkan diri dari egonya dan isinya batinnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia fana dalam lautan qidam ya. Qidam adalah al-qidam ya, Allah al-qidam. Fana dalam lautan qidam ya. Nah ini jadi fana nanti level-level saya nggak tahu ya, dalam bahrul qidam ya. Jadi barang siapa yang ingin mendapat kebahagiaan, kebahagiaan itu di sini ya. Maka yang kekal ya, dia harus fana dari ego ya, ego dari alam. Jadi jadi alam ini ya, sebagaimana kita tahu tidak akan memuaskan fitrah manusia akan kesempurnaan ya. Jadi kita ini selalunya pengen sempurna ya kan. Makanan kita pengen yang sempurna apapun, tapi kita tidak akan dapat
yang kesempurnaan itu. Di dalam alam materi nggak akan ada materi yang sempurna ya. Jadi yang sempurna itu adalah jadi hanya Allah yang akan bisa memuaskan fitrah manusia. Fitrah manusia akan kesempurnaan. Jadi dari mana datangnya aspirasi kita akan kesempurnaan itu? Yaitu sudah ditanam dalam bios kita. Jadi di dalam diri kita itu semua orang ini sudah nggak ada kecuali ingin menuju kesempurnaan. Itu tidak ada orang yang tidak seperti itu. Nah, terus yang kedua, aspirasi atau pengetahuan orang mengenai kesempurnaan itu yang berbeda-beda. Ya tergantung dari tadi itu mungkin ilmunya barangkali ya. Makanya belajar rasional itu juga penting untuk memberikan arahan mengenai kesempurnaan itu ya. Nah, ya orang yang terperangkap dalam hudus tadi itu ya ekspresinya pada yang hudus ya. Dan ya jadi masalah ya dan tidak akan hilang, jadi was-wasnya itu tidak hilang. Maka ya selain secara rasional kita juga sering-sering membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Jadi diresapi betul, itu bukan kebetulan ya bahwa Qul a'udzu birabbin nas itu diletakkan di bagian akhir dari Al-Qur'an ya, dalam surat yang pendek supaya sering-sering kita baca. Ya, hal yang sering-sering kita baca itu dalam syariat itu adalah hal yang penting, jadi harus didalami maknanya ya, didalami maknanya, diresapi dan ditafakuri supaya menjadi bagian yang eksistensial dari diri kita. Nanti perlahan-lahan menuju ke hal yang sana ini dicapai lewat sholat, mendalami bagian-bagian Al-Quran yang dalam surat-surat pendek itu ya. Ya huruj asma fana'um biwiril qadim wa kamalihi ya, dan kesempurnaannya, yaitu al-khuruj minal kasroh, keluar dari keragaman, keragaman asma'iyah ya. Nah jadi ini level tertinggi ya, level tinggi. Jadi di bawah ahadiyah itu keesaan murni itu adalah kasroh asma'iyah. Nah ini katanya kata Ustaz Abasi ini adalah makom di mana Nabi Adam tergelincir dari mula-mula Nabi Adam ini dalam keesaan murni ya. Jadi perhatiannya pada Allah SWT ketika di surga. Nah ketika dia mendekati pohon dan makan buahnya, dia maksudnya adalah tergelincir dari makam ahadiyah itu ke kasroh asma'iyah. Jadi bukan lupa, tapi berarti pada hal yang bukan melakukan kesalahan, bukan melakukan dosa seperti dosa kita. Allati ya batinu syajarah, yaitu yang merupakan batin dari makna batin dari asyajarah ya, pohon. Ya khuruju bihal khuruju minal khati'ah asyariyah li adami asli dzurriyah. Dan ini perhatian kepada hal yang kasroh ini. Nah ini yang mengalir dalam dzurriyah Nabi Adam ya, asli ya. Jadi dari sini mungkin asal kita ya, asal perhatian kita pada hal-hal yang kasroh itu ya. Ini masih belum ya, ini di alam materi itu masih jauh dari ini ya.
Jadi sekarang ini masih asma'iyah. Terus di bawah asma'iyah itu ada banyak tingkatan. Nah terus sampai ada kasroh khalqiyah, terus ada jabarut malakut, sampai yang paling bawah adalah kerabagaman fisik, keabalan alam materi ini. Dan kalau kita tersesat di sini, nah bagian dari alam fisik ini yang ada hal-hal yang haram ya, bagian dari yang fisik yang diharamkan oleh syariat. Nah yang paling parah itu ya kalau terjebak dalam hal-hal yang haram di alam fisik. Nah itu repot ya. Susah kalau sudah begitu ya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu semua, dan sebagai ya kita diberi paling enggak tidak melakukan hal yang haram di alam fisik ini lah ya. Hadis buah min qadaratil ma'nawiyah, dan hadas ini hadas ya. Fal hadasu adalah kotoran maknawi. Hadas itu adalah kotoran maknawi. Jadi kalau kita wudhu berhenti pada ritualnya ya nanti tujuan spiritualnya tidak tercapai. Kotoran watathiruhu aidan minal umuril ghaibiyah al-batiniyah. Maka karena dia kotoran maknawi, maka pensuciannya juga merupakan perkara yang ghaibiyah batiniyah, perkara yang batiniyah ya. Jadi harus dilakukan secara batin. Wa nuru bahwa nur likaunil wudu'i nurul mahdud, dan dia dibersihkan dengan wudu dengan nur yang cahaya yang terbatas. Tadi sudah ya mengenai wudu ada cahaya yang terbatas, dan wal ghusl nurul mutlak, dan mandi adalah nurul mutlak. Jadi ya kalau kita mandi biasa misalkan lagi keramas ya sekalian diniatkan mandi besar ya, dan sekalian diniatkan untuk membersihkan ego dan perhatian pada hal-hal yang asal. Jadi sekalian dilakukan zikir gitu ya. Wa ayyul wudu'i anfa minal ghusl. Ini adalah kalau nggak salah ada mungkin ini hadis ya, bahwa manakah wudhu yang lebih bersih dari ghusl. Wa mahadhil dari mandi ya. Wa mahadhil maka nanti falaisat leisatil khabsi wal khaba'is wal najasat. Nah tapi ini adalah bukan membersihkan najasat, yang memberikan najasat. Al-dhahirah bukan membersihkan najis yang dhahirah li'annahu. Jadi ini bukan membersihkan baik wudu maupun ghusl, itu bukan membersihkan najis dhahirah li'annaha tanzifu suri wa tadhiru dhahiri, karena najis dhahir itu adalah najis yang suri, yang kelihatan, dan dhahiri. Jadi kalau kita wudu kan tidak membersihkan najis yang suri kan, bukan membersihkan kotoran yang najis, tapi melakukan wal adabul qalbiyah laha ya ya'lamu as-sadiqu alladhi yuridil khawdur fil mahdharil haq. Jadi adab qalbiyah laha bagi keduanya ya, bagi wudu dan itu adalah ya'lamu as-sadiq alladhi, adalah salik itu mengetahui yang menghendaki huduril fil mahdhar, yang jadi salik hendaknya menyadari bahwa dia ingin hadir dalam huduril haq, dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yumkin tariqu ilal mahdharil haq ma'arrijsi syaitan. Jadi tidak mungkin orang itu membersihkan hadir ya, mencapai kebahagiaan ya. Kebahagiaan tadi adalah hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kecuali dengan membersihkan batin.
wasisu hadal khobais, dan membersihkan batin, artinya membersihkan diri dari ego. Jadi kemarin ada inniyah, ada ananiyah yang mengingatkan lagi. Inniyah itu kalau nggak salah ya, ada pokoknya ini salah satu ya. Inniyah itu adalah menganggap bahwa diri kita itu adalah eksistensi yang mandiri, lepas dari Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah. Ananiyah itu adalah ego, menganggap bahwa kita yang paling penting ya, segala sesuatu diciptakan atau harus melayani kita, gitu. Itu adalah ananiyah, atau mungkin terbalik, kira-kira dua hal itu ya. Jadi ya, itu pentingnya filsafat, supaya kita secara rasional setidaknya menyadari bahwa kita makhluk ya, wujud mungkin itu bukanlah eksistensi yang mandiri, dia adalah wujud robit ya, wujud yang kalau wujud wajib itu lupa aja sedikit saja maka dia hilang. Jadi untuk keberlangsungannya dia bergantung pada wujud wajib. Ya, allati hiya mabda'ul lil fasadil madinatil fadilah al insaniyah wa mansa'un lil khati'at dhahirat wal batiniyah, yaitu tadi kita sampai ini, bahwa lam yasil dan kalau orang tidak berhasil khuruj min ummahatil, maka kalau orang itu tidak berhasil keluar dari ummahatil mudam, keluar dari induk-induk atau hal-hal yang buruk ya, ummahatil akhlaqiyah, hal-hal yang induk keburukan akhlak ya. Induk dan akhlak itu ya, riya, riya dalam buku 40 hadis itu yang pertama adalah riya, terus kibir, ujub, hasud, terus ya mungkin terus setelah itu baru mungkin bakhil, terus malas, yang gitu-gitu. Maka jadi selama orang itu tidak bisa membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk itu, induk-induk akhlak buruk, jadi sekali lagi bahwa ujub itu termasuk akhlak yang buruk ya. Dan itu adalah sumber-sumber allati hiya mabda'ul fasadil madinah al-fadilah. Jadi dia adalah induk dari kota untuk kehancuran dari Madinah Fadilah ya, kota keutamaan. Al-insaniyah ya, insaniyah wa mansa'un lil khati'at. Jadi induk dari keburukan itu. Jadi orang bisa saja beramal, tapi kalau ujub maka sulit dia masih terjebak dalam kesalahan-kesalahannya. Al-zahiriyah, khati'ah zahiriyah wal batiniyah, dan akhlak buruk itu adalah induk dari sumber dari kesalahan-kesalahan zahiriyah dan batiniyah. Jadi orang kalau terjebak ujub akan mudah sekali melakukan kesalahan zahiriyah ya, ucapan maupun perbuatan, gampang lalai. Itu sebentar saja orang ujub itu, terus seketika itu pula akan keluar hal-hal yang buruk dari ya kita ya. Jadi kita lagi ujub maka kita itu juga akan keluar hal-hal yang buruk dari kita ya.
Wal batinnya liam yajid asaliku tariku ilal maksud. Jadi tidak akan tercapai maksud. Jadi memang sebenar bahwa sumber dari keburukan, segala suatu keburukan adalah akhlak yang buruk. Nah, akhlak buruk itu memang memperbaikinya harus dengan keinginan sendiri. Yang pertama, yang kedua harus melalui syariat, ya, melalui fikih. Jadi fikihnya memang harus benar. Gitu. Jadi tidak mungkin memperbaiki batin tanpa memperbaiki lahir. Nggak bisa memperbaiki akhlak kecuali melalui syariat yang lahir. Maka tidak akan tercapai. Ya, terus inna syaitan alladhi kana mahjuran lil alamil qudsi. Ya, kita mengambil di sini Imam Khomeini mengambil ya setan yang dia terusir, ya mahjuran itu terusir lil alamil, dari alam yang suci. Jadi setan, iblis itu sudah beribadah ribuan tahun, bahkan dia sudah sama para malaikat. Wa ya'udu fi salikil, dan dia jadi mungkin dia keluar dari itu, ya, dari hamba-hamba suci pada akhirnya bi wasatatil malakutil abdan jabil maqamil mukrib. Jadi akhirnya dia terusir dan keluar dari hal ini. Wa arjama binidai, dan dia terlanat ya dengan ini nggak tahu ini maksudnya apa ya. Ini tadi Bapak sudah baca ini maksudnya apa, tapi yang secara garis besar adalah dia iblis keluar dari surga, dari itu dengan dinida, dengan nida itu seruan ya, atau anggapan lah ya di sini, asumsi dengan dengan sumpah itu ya, fakhruj minha fa innaka rajim, ya, ini dari ayat Quran dengan seruan, dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, fakhruj minha, keluarlah engkau dari surga ya, fa innaka rajim, engkau adalah rajim, terlaknat. Fa idzan nahnu mutaakhirina. Jadi setelah iblis ini, setelah beribadah ribuan tahun, dia keluar dari tidak ada hasil dari ibadahnya itu. Karena apa ya? Karena dia menganggap kibir ya, ana khairun minhu, bahwa dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam iblis ibadahnya tidak bermanfaat karena kesalahan seperti itu. Setan tidak, di situ iblis tidak melihat potensi Nabi Adam, ya tidak melihat sifat-sifat ilahi yang ada pada Nabi Adam, sehingga dia tidak mau sujud. Ya, melihat dirinya adalah eksistensi yang mandiri, mungkin seperti itu ya. Maka dengan itu dia terlaknat. Wa idza nahnu mutaakhirina anil
qafilati. Jadi faidan jika demikian nahnu mutaakhirina, kita tertinggal ya. Mutaakhirin tertinggal anil qafilatil alamil ghaibi wal saqitina fi bi'ril tabi'ah, dan kita terjauh ya, tertinggal dari kafilah alam ghaibah wal qasidina fi bi'ril, dan turun dalam bi'r ya. Bi'r adalah sumur, tabi'ah al-amiq yang dalam, wal mardudina, dan kita tertolak ya sampai ila asfala safilin, sampai asfala safilin. Kaifa nuqaddir, kaifa naqdiru ma'a wajadna al-mulkiyatil habaisiyah syaitaniyah. Jadi ya ini Imam mengingatkan kita bahwa kita ini ya dalam kondisi yang terjauh dari alam, dari hal-hal yang itu alam ghaibiyah, dan terjebak dalam alam materi dan menjadi asfalas safilin. Maka bagaimana kita bisa hadir ya dalam an-naliqu ya, an-naliqa limahdharil qudsi. Bagaimana kita bisa mencapai hudurul qudsi ya, hadir dalam alam kesucian, alam kudus, dan kita menjadi mujawwarina ya lirohaniyah, dan kita bisa ikut dalam lifa rohaniyah wariqail muqarrabin ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi hal-hal ini semua bisa dicapai dengan bisa dihindari dengan memperhatikan makna-makna sholat ya, mana-mana adab-adab yang diperlukan dalam sholat ya. Selain ini ya kita ingatkan lagi bahwa kita perlu memperhatikan sholat ya, bersegera sholat ya, jangan menunda-nunda waktunya, menganggap sholat adalah hal yang paling penting, urusan yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai di nomor 2 kan, ditunda-tunda, dikurang perhatian, sehingga ya itu banyak hadis-hadis yang riwayat mengenai itu ya, tidak boleh menunda-nunda, meremehkan, dan ya sekitar itu. Jadi suluk tidak ada batas, jadi membersihkan diri tidak batas. Nanti ada hijab, jadi sebetulnya tujuan akhir itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya, hadir dalam alam suci itu. Jadi nanti di situ ada hijab-hijab ya, hijab ada hijab yang parah ini ya, materi, dan ada hijab nur ya, hijab barzakhi surga, itu termasuk hijab ini ya. Jadi orang terjebak ingin surga ya sudah mungkin agak sulit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya dapat bahagia tapi lumayan ketimbang bukan lumayan lagi ya, sudah sangat berharga ketimbang alam dunia ya. Dunia ini bisa ya, itu mungkin untuk sampai di sini dulu untuk adab sholat ya. Selanjutnya kita ke bidayah ya. Ada komen? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis ya, pasal kelima dari marhalah ke-7 ya. Fi istihalatid daur wal tasalsul
fil ilal, ya, mengenai kemustahilan daur dan tasalsul dalam kausalitas. Ya, dulu kita sudah mengenal apa itu daur dan tasalsul dalam akidah, ya, dalam pelajaran akidah. Nah, di sini ya dibahas lagi ini, ya. Amma istihalatul dauri wa huwa apa? Takawifu, ya. Wujud asyai' ala ma yatawakafu alaihi wujudih. Kalau bahasa Inggris itu vicious circle, ya. Lingkaran setan, nggak tahu lingkaran setan itu terjemahan yang tepat atau enggak dari daur itu, ya. Yaitu apa itu daur adalah tawakuf, ya, ketergantungan wujud syai', tergantungan wujud sesuatu atau atas sesuatu yang keberadaannya bergantung kepadanya, ya. Imma bila wasitati wa huwa darul musarrah, ya. Imma bahwa darul musarrih, imma biwasitati au biwasitati au aksar bahwa darul mudmar, ya, dia dengan perantara atau tidak. Kalau dengan perantara itu adalah namanya daurul musarrih, ya. Ini musarrah. Atau dengan perantara, yaitu daur mudmar, itu musyarat atau eksplisit. Kalau itu mudmar itu implisit. Mudmar fali annahu yastazimu. Jadi ini adalah mustahil, ya, baik daur musyarat maupun musarrah maupun mudmar itu adalah mustahil, li'annahu yastalzimu tawakuful wujudu syai' ala nafsih, karena ini melazimkan, ya, bergantungan wujud sesuatu pada dirinya sendiri. Maka dia melazimkan kebergantungan sesuatu pada wujudnya sendiri. Walazimuhu taqdiru syai' alal nafsi, dan dia adalah selanjutnya ini akan melazimkan mendahulunya sesuatu atas dirinya sendiri, ya, bil wujudil taqdimi wujudil ilah, dengan karena karena terdahulunya wujud sebab, wujudul ilah ala wujudil maklul. Jadi terdahulunya wujud ilah oleh maklul bidarurah secara aksiomatis. Jadi apa itu daur? Daur itu A bergantung pada B, B bergantung pada A. Ini adalah daur musarrah, ya. Dan maka di sini berarti bahwa A bergantung pada dirinya sendiri, ya, karena B bergantung karena A bergantung pada B. Ini pengertian bergantung. Jadi artinya kalau A bergantung pada kalau A bergantung pada B dan B bergantung pada A bergantung pada B sebab, ya, A akibat, dan tapi B bergantung pada A. Ini pertanyaan yang kedua. Sekarang
B menjadi akibat. Maka A B pernyataan pertama ini maka B mendahului A, ya kan, karena B sebab. Nah, terus karena A bergantung pada B, maka A lebih dulu, ya. Jadi karena B juga bergantung pada A, akibatnya apa? Maka B bergantung pada dirinya sendiri. Kalau B bergantung pada A, maka B bergantung pada dirinya sendiri. Jadi B ada sebelum apa? A dan A. Kalau B ada sebelum A, dan karena B bergantung pada A, maka A ada sebelum B. Artinya A mendahului dirinya sendiri. Ya. Jadi ini berarti bahwa sesuatu mendahului dirinya sendiri secara eksistensial. Ya, karena keberadaan sebab harus mendahului keberadaan akibat secara otomatis, maka hal ini adalah mustahil, ya. Jadi di luar itu, dalam kausalitas itu nggak bisa terjadi, ya. A bergantung pada B bergantung pada A. Kalau di luar kausalitas itu bisa terjadi dalam apa? Misalnya dua batu bersandar membentuk huruf A gitu saling apa? Maka ini bisa saling bergantungan, tapi dalam sebab akibat itu tidak bisa. Maklul atau akibat membuatkan sebuah miliknya dari ilah. Jadi jika A disebabkan oleh B, maka semua yang ada pada A itu adalah dari B, ya. Nah, kenapa kita bisa bisa katakanlah kenapa seorang bisa lebih pintar dari orang tuanya, misalnya lebih sempurna dan seterusnya, ya karena pada dasarnya orang itu orang tua itu tidak sebab satu-satunya dari anak, ya. Anak itu sebabnya banyak, ya. Untuk hal tertentu aja anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Nah, untuk hal-hal yang lain, ya anak dapat dapat akibat dari banyak sebab, ya. Gitu. Jadi, nah, apa efek dari konsekuensi dari ini? Jadi konsekuensi dari daur ini, ya. Ini kalau daur pertama, ya, daur musyarat. Kalau mutbar itu A bergantung pada B bergantung pada C misalkan, ya, dan C bergantung pada A. Itu statusnya juga sama, ya. Jadi dalam hal ini daur ini kalau mengakibatkan, kalau daur kita terima, maka ini sebab bisa memberi manfaat pada akibat bisa memberi manfaat pada sebab. Itu tidak mungkin, ya. Jadi kita sebagai akibat bisa memberi manfaat pada sebab, pada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak mungkin. Atau memberi manfaat pada Rasulullah misalkan sallallahu alaihi wasallam, itu nggak bisa, nggak mungkin secara itu. Jadi daur itu nggak mungkin itu kalau diaplikasikan dalam dalam agama itu. Jadi kita tidak bisa memberi manfaat pada Allah Subhanahu wa taala pada hukum kita itu, dan kita juga tidak bisa memberi mudarat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberi mudarat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena jalur eksistensi kita itu melalui itu. Jadi ya seperti disebutkan dalam surat itu ya, surat Al-Hujurat di ayat terakhir itu ya. Jadi ketika ada ayat terakhir kalau nggak salah ya. Jadi ketika ada orang masuk Islam, terus orang Islam terus merasa bahwa dengan masuk Islam dia sudah memberi manfaat pada Allah atau pada agama. Enggak seperti itu. Kalau Islammu benar, itu kamu yang dapat manfaat dari Islam ya, bukan Islam yang dapat manfaat dari bukan kamu yang beri manfaat pada Islam. Kalau kamu punya perasaan begitu, itu Islamnya belum benar. Mungkin itu salah satu bentuk ujub ya. Ya, begitu. Jadi Allah tidak mungkin bergantung atau memiliki kebutuhan pada makhluk. Ya. Wa amal istighalatul tasalsul. Apa itu tasalsul? Tasalsul itu adalah rangkaian sebab akibat tak terhingga ya, saling bergantungan, bahwa tartibul ilali la ila nihayata la ila nihayah ya, la ila nihayata. Jadi itu apa? Tasalsul itu adalah tartib ya, urutan ya, sebab akibat sampai tak terhingga ya, la nihayah, itu tak terhingga. Gimana burhan mengenai kemustahilan tasalsul ya. Faman asyad di al-burhani alaiha, bahwa burhan yang paling argumen yang paling kuat dari kemustahilan tasalsul ya, regresi tak hingga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggris itu adalah regresi tak hingga. Alaiha ma aqama syekh, adalah yang diberikan ma aqamahu asy-syaikhu, yang diberikan oleh syekh. Syekh di sini maksudnya adalah Ibnu Sina dalam buku Asy-Syifa ya. Asy-Syifa artinya penyembuh. Di sini maksudnya penyembuh itu penyembuh dari penyakit-penyakit akal ya. Logika. Fil ilahiyat, dalam bab ilahiyat Asy-Syifa, dalam buku Asy-Syifa. Muhasiluhu, inti dari argumen ini adalah anna idza faradna, kalau kita faradna ini kalau dalam bahasa filsafat artinya kita asumsikan ya, maklulan wa illatihi, kalau kita asumsikan ada maklul dan ilahnya, wa illatihi, dan ada akibat dari akibatnya. Jadi ada tiga ya, ada A itu ada, misalkan A itu ada illah, B adalah maklulnya, dan C adalah maklul dari maklul tadi itu ya, atau sebaliknya. Ini sebab dari sebab ya, ada A, B, C. Wa akhadna hadhil jumlah, dan kita ambil sekumpulan ini, wajadna kulan minas salasah la hukmil daruri yahtasubi, maka kita akan melihat hukum yang daruri ya, yang aksiomatis, yang khusus terhadap kumpulan ini ya, khusus terhadap kumpulan ini ya. Terus apa itu kekhususan itu? Yaitu yang pertama, yaitu adalah fal maklul fa'lul mafrud al maklul faqat ya. Jadi ada maklul yang hanya maklul saja. Jadi C itu adalah tadi itu adalah akibat
yang dia cuma sebagai akibat. Wal illatul lima ba'daha dan wa ma'lulatan lima qablaha, dan ada yang di tengah yaitu B yang dia sebagai illah dan maklul sekaligus. Wa illatil illah, dan sebab dari sebab. Al illatul faqat, dia adalah sebab saja ya. Ghairul ma'lulah, dan dia sebab saja bukan akibat. Jadi ada ada A yang merupakan sebab saja ya, tidak tidak akibat. Fakana ma huwa ma'lul faqat tarafan wa ma huwa illatul faqat tarafan akhar. Jadi maka dia ada maklul saja ya, terus kemudian dia ada illah saja ya. Akhar wa kana ma huwa illatul maklul ma'an wasitatan baina tarafaini, dan ada B yang menjadi sebab dan akibat di antara keduanya ya, baina tarafaini. Summa idza faradnal jumlah arba'ah mutartibatan ya, mutaratibatan ya. Kalau kita asumsikan ada 4 ya, kita tambahkan satu lagi ya, kita sisipkan satu lagi. Fakana lil tarafina, maka dari keempatnya itu mataqaddam min hukmi tarafain, maka dari keempat itu hukumnya tetap sama, yaitu ada sebab saja, ada akibat saja, dan ada yang diantara keduanya gitu. Bahkan isnanil waqti, tapi di sini ada 2 yang menjadi di tengah ya, tarafin mustaraka ini yang ya fi hukmil wasit, fi hukmil wasit di yang ada di tengah-tengah, bahwa innalahumal illatu wal ma'luliyah ma'an, dan dia adalah illah dan maklul bersama ya, bil wasit itu baini tarafaini, dan yang menjadi perantara di antara kedua sebelum dan sesudahnya ya. Summa kullama zidna fil adadil jumlah, kalau ini kita tambah jumlahnya 5, 6, 100, 1000, semiliar, ilama la nihayah, sampai tidak ada batasnya, tetap maka nalu amran jarian alal majril wahid. Jadi maka tetap hal yang tadi itu tetap berlaku. Tetap ada sebab pertama dan akibat terakhir, dan ada yang di tengah-tengah. Maka majmu' ma baina tarafaini ya iddati allati kullu wahidin min ahadiha illatul hukmu ya. Jadi intinya ada yang di tengah, ada yang di ujung. Yang di ujung adalah sebab saja, yang di ujung yang lain adalah sebagai akibat saja. Jadi tidak ada rangkaian sebab akibat yang tidak ada ujungnya. Ini argumen yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Sina ya. Falau faradna silsilati minal ilali
mutarabiyati ilal khairin nihayah kana ma wara al ma'lul akharina minal jumlah khairul mutanahiyah wa asyatan la tarafa lahu wa huwal muhal. Maka kalau kita asumsikan tidak ada ujungnya maka itu adalah muhal ya, tidak masuk akal ya. Ya ini adalah ya sini. Jadi artinya sebab awal itu ada ya. Prima causa itu ada, mustahil bahwa tasalsul itu ada ya. Jadi ini mengkonfirmasi adanya wajibul wujud ya. Gitu. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini ada komen. Enggak. Mbak suaranya enggak keluar ya. Suaranya enggak keluar. Itu ada reinkarnasi. Ini berarti bagaimana ya? Kayak wong ngene kayak nek wong Jawa iku ana cakra manggilingan nih lho Mas Jar. Iku berarti kan dari Allah ke Allah lagi lho Mas Jar. Ya kembali. Ya Allah, kan. Oh. No, ada siklus sebab akibat itu ya muter ngono. Kan enggak, ya itu keliru. Jadi itu kembali itu pengertiannya bukan, mungkin pengertiannya bukan cakra manggilingan ya. Ya kalau kembali itu pengertiannya mungkin bukan kembali apa sih, kembali mungkin ya kalau dimaksud dalam cakra manggilingan kembali itu maksudnya bukan kembali dalam pengertian memberi manfaat ya, tapi diciptakan kemudian di alam dunia setelah itu menghadap. Jadi kembalinya dalam pengertian ya seperti ma'at lah, kembali menghadap, kembali kepada Allah SWT itu tadi bukan kembali dalam arti memberi manfaat ya, tapi kembali tetap sebagai akibat kan, bukan kembali dalam arti yang di sini itu kembali sebagai sebab ya, yang dimustahilkan di sini menjadi sebab yang memberikan sesuatu kepada Allah SWT, itu yang dimustahilkan kembali. Tapi kalau kembali dalam pengertian bahwa datang lagi ya tadi kan hadir lagi di hadapan Allah SWT, yaitu ya benar ya memang kembali dalam pengertian itu ya, bukan kembali dalam pengertian memberi manfaat. Nggak tahu cakra manggilingan itu pengertiannya gimana ya. Kadang-kadang memang filsafat itu tuh penjelasannya memang rada ngambang. Kadang memang gitu ya, nggak clear kayak filsafat barat atau filsafat ini, filsafat ilahiyah. Ya gitu mungkin. Kembali itu ya kembali dalam pengertian ma'ad, bukan kembali dalam pengertian kembali menjadi sebab ya. Misalkan kalau kita taat Allah jadi dapat sesuatu gitu ya, kan kita suka ngiranya begitu. Atau agama itu mungkin bukan Allah lah, mungkin agama itu mendapat sesuatu dari kita. Atau kalau ada orang besar misalkan menjadi muslim terus agama itu mendapat sesuatu, nah itu keliru. Atau Rasulullah mendapat sesuatu, itu keliru. Atau imam mendapat sesuatu kalau dalam Syiah barangkali ya. Itu anggapan asumsi seperti itu tuh keliru. Gitu.
ya. Ya kalau imam atau al-bait minta perhatian kita misalnya dengan seruan-seruan, itu manfaatnya kembali ke kita. Ya itu seperti orang tua kalau menyeru pada anaknya itu ya, suruhannya itu pada anaknya, bukan disuruh ini disuruh itu manfaatnya kembali ke anak, bukan kembali ke orang tua. Suruh belajar misalnya, ya yang pintar ya anaknya, bukan orang tuanya. Ya orang tua ya sebagai makhluk ya punya senang misalnya ya anaknya jadi pintar. Ya tapi kalau ya Rasulullah mungkin kelihatan senang kalau ini, tapi itu berarti bahwa Rasulullah mendapat manfaatnya. Kalau umatnya jadi baik misalnya. Ya. Ma'an itu artinya bersama ya, ma'an keduanya atau semuanya. Ma'an. Ma'a dari kata ma'a ya. Ma'a terus dijadikan hal itu ya dalam bahasa nahwunya. Pokoknya ada beberapa hal yang beberapa kedudukan ya dalam i'rab itu yang nasab nggak tahu persis ya itu ma'an itu sebagai hal atau apa ya. Jadi misalkan mengenai keterangan waktu itu kan suka pakai nasab ya, keterangan yang itu hal itu kan sebagai nasab, itu kan nasab ya, keterangan waktu itu ya. Begitulah ini enggak begitu menguasai bahasa Arab detail ya. Ma'an keduanya ya, bersama-sama. Misalkan Hasan dan Husain datang bersama-sama. Ja'a Hasanu wal Husainu ma'an. Nah, gitu. Dua-duanya bersama. Ya gitu. Mbak. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya. Selamat hari Arafah ya. Hari Arafah itu kita nanti ada doa Arafah ya, dipelajari ya. Jadi ini banyak hal-hal yang kita pelajari dalam filsafat itu ada di doa Arafah ya. Ya misalkan ya di dalam doa itu ada kalau nggak salah ada ya kita misalkan ya Imam Husain itu mulai dari dilahirkan dan seterusnya ya kita mulai dari hayula, terus dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih potensi, dikasih ilmu, dikasih segala macam, terus yang terakhir dikasih petunjuk. Nah itu yang paling besar, yang nikmat petunjuk ya. Rahmat Allah yang paling besar itu adalah ya agama ini, Rasulullah, Al-Bait, Al-Quran, itu yang rahmat yang paling besar. Mungkin kita sudah dapat itu semua ya, tinggal kita ambil sebanyak apa. Caranya sudah ada, sarananya bahkan sudah ada, tersedia di mana-mana, di YouTube di mana. Jadi tinggal kita mau mengambil sebanyak apa ya. Jadi jangan buang-buang waktu untuk ini semua, karena nanti kita akan katanya penyesalan ya di akhirat itu nggak kayak penyesalan di dunia. Penyesalan di akhirat itu panjang. Jadi walaupun kita mungkin dapat surga, tapi kalau kita punya kesempatan untuk meraih surga yang lebih tinggi,
dan itu kita sia-siakan, itu adalah penyesalan di akhirat. Ya, jadi makam-makam suluk itu tidak ada batasnya, dan pencapaian dari manusia itu tidak ada batasnya dalam suluk. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa faraj. Allahumma kun waliyikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa lianna hafidha wa qaitan wa nasirah wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka do'an wa tumatiyahu fiya tawilah birahmatiya ya arhamar rahimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.